कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu sejahtera, bahagia selalu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ya. Ya alhamdulillah ya para sahabat semuanya, kita bisa jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya pada pertemuan kali ini kami mengumpulkan informasi-informasi mengenai sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya banyak orang yang memang diperjalankan dalam hal ini menuju akhir zaman, memiliki satu tugas yang tentunya masing-masing. Ya, jadi seumpamanya di daerah Cilacap ada nih, ya mungkin tugasnya antara di Cilacap, di Cirebon, di Bandung itu bisa berbeda-beda. Karena memang salah satu itu adalah para leluhur yang menyebar, yang tentunya tidak menginginkan kehancuran daripada Nusantara ini. Apapun atau mungkin memang orang-orang yang diperjalankan sebenarnya itu keturunan-keturunan raja terlebih dahulu yang secara nasabnya sudah tidak tertulis ya, sehingga kita tidak tahulah sebagai anak cucunya. Itu ya. Jadi memang karena tugas-tugas Satrio Piningit ini atau orang-orang yang diperjalankan ini juga termasuk membantu daripada tugas-tugas Satrio Piningit. Walaupun seperti Satrio Piningit ini saat ini ya memang belum menjadi pemimpin Nusantara atau pemimpin besar bahasanya itu ya. Bukan berarti Satrio Piningit ini tidak memimpin. Karena sejatinya kalau di dalam bait Siliwangi, di dalam bait Prabu Joyoboyo ini disebutkan di dalam baitnya Sang Kinasih Satrio Piningit ini merajai alam gaib. Nah, yang artinya ini beliau ini juga berperan penting di alam gaib situ. Bukan berarti ini adalah suatu kata-kata halu, tidak. Karena apa? Karena di dalam bait Joyoboyo disebutkan seperti itu. Bahkan di alam gaib sendiri dalam Al-Quran menurut Islam itu ada. Ya alam gaibnya ya. Itu. Sehingga memang sangat sulit untuk menemukan sosok yang kalau menemukan Satrio Piningit ini, yaitu sebenarnya yang masih terpingit itu banyak yang mungkin sudah bertemu. Tapi setelah ke publik itu kalau kata narasumber saya itu disebut menjadi Ratu Adil. Nah ini saya juga agak bingung juga nih antara Satrio Piningit ini sosoknya laki-laki, Ratu Adil itu apakah perempuan, Imam Mahdi itu apakah sendiri. Ini juga banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan semuanya itu adalah satu kesatuan, tiga jadi satu, lambang Trisula. Ada juga yang mengatakan itu adalah beda orang, beda tugas. Nah ini juga ya mungkin ya karena memang ini masih teka-teki ya, masih misterius. Ya mudah-mudahan semuanya itu ya benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah ya. Sehingga dan yang paham betul itu adalah Satrio Piningit itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Kenapa Satrio Piningit ini belum juga muncul ke publik? Ya bukan yang sudah sering saya katakan, bukan kita yang memunculkan ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan walaupun Satrio Piningit ini diem di rumah, bukan berarti tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Karena tugas-tugas Satrio Piningit ini bukan hanya di alam nyata saja ya, di alam gaib pun seperti itu. Nah, kalau di alam nyata ya tentunya memberikan suatu pencerahan ya, mengajak orang-orang supaya terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal yang mungkin sudah datang ya, atau mungkin
ajaran-ajaran Dajjal ini sudah menyebar di seluruh penjuru. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit itu sendiri, kita akan menjelang bulan Ramadan ini, nanti kalau di dalam hadis itu, kalau ada gempa atau ada gerhana di tengah-tengah bulan Ramadan itu adalah suatu tanda besar atas kemunculan Imam Al-Mahdi. Ya. Nah, apakah nanti Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang justru akan memberikan tanda atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit? Itu ya walau alam juga ya, karena dari beberapa NASA juga mengatakan dekat-dekat ini juga banyak meteor yang akan menghantam bumi. Nah, ini juga kalau prediksi NASA itu kan bukti secara ilmiah lah ya. Kalau secara ilmiahnya itu mengatakan seperti itu. Ini juga sangat mengerikan, saudara. Ya, sangat-sangat mengerikan. Walaupun itu harus terjadi ya, karena itu juga termasuk dari bagian besar dari tanda kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi tidak bisa disepelekan. Bahkan mungkin ya saat ini Satrio Piningit sedang ditertawakan ya, atau dianggap galu dengan perjalanannya, atau dianggap seperti orang gila dalam apa yang mereka jalani, tetapi bukan berarti nantinya ya setelah muncul akan dikejar-kejar. Nah, disitulah dalam sebutan Wangsit Ciliwangi rebutan pepesan kosong. Saat terpingit nggak ada yang peduli ya. Saat menjalani penggemblengan tidak ada yang peduli. Tapi setelah nantinya muncul baru menjadi rebutan. Wah, ini harus jadi ikut kelompok saya ini. Ya, harus jadi orang Jawa sumamanya, harus jadi orang Sumatera. Disitulah dalam Prabu Siliwangi disebutkan menjadi pepesan kosong. Itu. Nah, dalam menjalani proses-proses seperti ini, proses Satrio Piningit sedang dalam proses penggemblengan, mana ada yang peduli? Nggak ada, ya. Ya mungkin hanya orang-orang terdekatnya saja. Itu pun dalam hatinya masih ada keraguan. Ya bahkan mungkin orang-orang terdekatnya itu hanya memanfaatkan saja, ya. Sehingga karena Satrio Piningit mungkin ya menjadi seorang yang bisa berpengaruh lah, atau dalam di situ mungkin sebagai gubernur misalnya, pengusaha misalnya, petani yang kaya misalnya, ataukah seperti apa misalnya ya. Itu mungkin teman-temannya hanya memanfaatkan daripada beliau. Itu juga bisa ya. Yaitu sehingga karena keraguan-keraguan seperti itu, yang benar-benar mendukung daripada Satrio Piningit ini ya hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mempunyai keilmuan secara torekohnya udah mantap, udah matang, ya. Haji rasanya itu sudah matang. Biasanya seperti itu, sehingga tidak gampang mencela orang, tidak gampang menjelekkan orang, menghina orang, karena tahu bagaimanapun seburuk apapun manusia, hewan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak berani untuk menyakiti perasaan, apalagi itu manusia ya. Sedangkan menyakiti hewan, tumbuhan itu pun kalau hanya menyakiti tidak dimanfaatkan kepada manusia itu ya termasuk bisa dikatakan itu zalim, ya. Ataukah hewan-hewan yang membahayakan itu ya diperbolehkan juga ya. Kayak misalnya ular yang berbisa itu boleh dimusnahkan, apalagi kalau sudah mengganggu warga misalnya ya. Nah, kita kembali lagi kepada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Banyak yang memprediksi bahwasannya bulan Ramadan yang akan datang ini, di tengah bulan Ramadan ini juga banyak yang memprediksi itu ada suatu kejadian yang sangat besar. Nah, apakah itu adalah gerhana kembar ya, antara matahari bulan itu pas di bulan Ramadan. Nah, kalau memang itu adalah suatu pas, nah disitulah kemunculannya itu ibaratkan orang mau masuk ke rumah itu tinggal dorong pintunya.
atau orang mau keluar rumah tinggal narik pintunya aja. Itu yang dalam beberapa eh, ramalan maupun hadis. Sehingga tanda-tanda kemunculannya itu tentunya tidak bisa dibuat-buat oleh manusia, ya. Semuanya gunung. Ya, gunung itu kan harus meletus dengan sendirinya. Bintang jatuh misalnya, mana orang bisa itu memotong namanya bintang sehingga jatuh, itu nggak ada yang bisa. Di situ atau bikin gerhana itu nggak ada yang bisa. Kecuali memang di situ alam sendiri yang bergerak sesuai dengan porosnya, ya. Itu sehingga kemungkinan besar ya banyak yang mengatakan Ramadan depanlah pintu terbuka daripada kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ini juga walau alam ya, karena ini masih prediksi orang-orang yang sangat menunggu, sangat berharap atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena apa? Dalam hal ini tentunya sumber daya alam yang ada di Nusantara ini ya hanya dimiliki orang-orang segelintir orang, ya. Mungkin hukum-hukum yang ada di Indonesia ini khususnya mungkin masih bisa dinominalkan lah, misalnya seperti itu. Sehingga masyarakat kecil ini bingung mau mengadu ke siapa ini, ya. Bingung mau siapa yang benar-benar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang mempunyai wahyu cokro atau wahyu keprabon, wahyu diningrat, ya. Itu sehingga kalau orang pemimpin-pemimpinnya mempunyai wahyu keprabon atau wahyu memang di situ adalah suatu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada kepentingan untuk duniawi, ya. Kalau orang menjadi pemimpin itu memang benar-benar itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai para nabi dahulu, ya. Para nabi itu contoh Nabi Sulaiman itu raja besar, ya. Raja besar yang mempunyai suatu tugas daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya rakyatnya makmur, keadilan diadilkan. Bukan hanya memimpin itu, ya mungkin gambaran nanti seperti itu. Hewan dipimpin, mengendalikan angin mampu, air mampu, berbicara dengan hewan, berbicara dengan jin, berbicara dengan manusia. Itu Nabi Sulaiman, ya. Sehingga apakah mungkin nanti seperti itu Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang mempunyai mujizat seperti itu, seperti Nabi Sulaiman, ya. Mungkin kalau Satrio Piningit itu bisa dikatakan karomah lah, ya. Nanti kalau dikatakan mujizat jangan menyamakan seperti Nabi, ya udah karomah saja, ya. Karomah lah ya tingkatan para wali semuanya. Disitulah gambaran-gambaran yang bisa terjadi karena tentunya dengan hal ini informasi-informasi mengenai alam semesta yang tadi saya baca-baca di artikel dari berita Cina juga mengatakan akan menghadapi meteor jatuh dari langit yang akan membahayakan penduduk negara Cina. Juga NASA juga meliris terkait dengan akan ada hujan meteor, ya. Perkiraan di tahun 2027 ke atas lah, ya. Itu sehingga banyak orang yang sedang kekhawatiran, ya. Tetapi di Indonesia ini menurut NASA itu masih aman, ya, alhamdulillah. Nah, apakah disitulah di Nusantara ini aman? Apakah memang disitulah titik daripada Satrio Piningit ini memang benar-benar di Nusantara ini sehingga mampu menanggulangi atau secara energinya itu mengusir hal-hal yang berbau negatif, ya, atau berbau bahaya bencana besar. Itu walau alam juga, ya, karena sifatnya manusia ini hanya memprediksi, mengira-ngira. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, bahwasannya apakah Ramadan yang akan datang ini adalah pintu daripada keluarnya Satrio Piningit ataukah seperti apa ini, ya kita lihat tanda-tanda alam semesta ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, apa yang di dalam hadisnya dan masih banyak di dalam agama-agama lain, ya. Maka dari itu kita sifatnya manusia ini hanya
berusaha lah ya menemukan jati diri Satrio Piningit itu seperti apa sesungguhnya dan bagaimana peran pentingnya Satrio Piningit terhadap umat manusia akhir zaman ini. Itu ya. Bagaimanapun kita sebagai spiritual lah, jangan saling olok-olokan ya. Itu bukan budaya Nusantara, itu budaya luar negeri. Kita harus saling toleransi, saling merangkul satu sama lain walaupun itu beda keyakinan bukan berarti kita harus perang ya. Terus tingkatkan ibadah kita, kualitasnya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Loka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.